Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5, untuk menjelaskan materi terkait benefit dan service. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Devi Rosa Fitri Damayanti, yang kedua Hutriana Kodi, yang ketiga Dwi Setia Putra, yang keempat Febriani Wahyu Saputri, yang kelima Wahyu Gusti Perdana, dan yang terakhir Palupi Listianingrum. Yang selanjutnya yaitu jenis manfaat karyawan. Yang pertama, pembayaran tambahan. Pembayaran finansial dan non-finansial tidak langsung yang diterima karyawan atas pekerjaan mereka di perusahaan dan yang digunakan pemberi kerja untuk menarik, mengenali, dan mempertahankan pekerja merupakan bagian penting dari kompensasi hampir semua orang. Hal ini termasuk asuransi kesehatan dan jiwa, pensiun, cuti berbayar, dan bantuan perawatan anak. Selanjutnya yaitu manfaat asuransi. Sebagian besar pemberi kerja juga memberikan berbagai manfaat asuransi wajib atau sukarela seperti kompensasi pekerja dan asuransi kesehatan. Kompensasi pekerja bertujuan untuk memberikan penghasilan yang pasti, segera, dan tunjangan kesehatan bagi para korban kecelakaan terkait pekerjaan atau tanggungan mereka terlepas dari kesalahannya. Yang selanjutnya yaitu asuransi kesehatan yang meliputi rawat inap, kesehatan, dan kecacatan yang membantu melindungi karyawan dari biaya rawat inap dan dari kehilangan pendapatan yang timbul dari kecelakaan atau penyakit di luar pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu keuntungan pensiun. Tunjangan pensiun seperti jaminan sosial dan program pensiun. Keuntungan pensiun memberikan penghasilan jika Anda pensiun pada usia 62 tahun atau setelahnya dan diasuransikan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Sosial. Yang kedua, asuransi kematian. Dengan asumsi Anda diasuransikan di bawah jaminan sosial. Dan yang terakhir, pembayaran cacat yang memberikan pembayaran bulanan kepada karyawan yang menjadi cacat total dan tanggungan mereka jika mereka memenuhi persyaratan tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu layanan karyawan. Hal ini yang meliputi cuti, asuransi, dan rekening pensiun untuk bagian terbesar dari biaya manfaat. Sebagian besar pengusaha juga memberikan berbagai manfaat layanan. Hal ini termasuk layanan pribadi seperti konseling hukum dan pribadi, layanan ramah keluarga seperti fasilitas penitipan anak, subsidi pendidikan, dan tunjangan eksekutif seperti mobil perusahaan untuk eksekutif. Pada slide selanjutnya yaitu menjelaskan kurva kenaikan biaya perawatan kesehatan di setiap tahunnya. Pada tahun 1998, kenaikan biaya sebesar 3,7%, dan di setiap tahunnya mengalami kenaikan hingga tahun 2002. Setelah tahun 2002, kenaikan biaya perawatan mengalami penurunan. Hingga pada tahun 2006 dengan total sebesar 8%. Yang selanjutnya yaitu pada slide ini menjelaskan adanya upah dan gaji sebesar 70,5% di pengusaha sektor swasta dan manfaat yang diwajibkan secara hukum sebesar 8,6%, asuransi sebesar 7,5%, cuti berbayar sebesar 6,8%, pensiun dan tabungan sebesar 3,7%, dan gaji tambahan sebesar 2,9%. Yang selanjutnya yaitu isu kebijakan dalam merancang paket manfaat. Masalah kebijakan yang pertama, manfaat apa yang ditawarkan. Yang kedua,
apakah akan menyertakan pensiunan? Yang ketiga, bagaimana membiayai manfaat? Yang keempat, prosedur penahanan biaya. Yang kelima, siapa yang akan ditanggung? Yang keenam, cakupan selama masa percobaan. Yang ketujuh, tingkat pilihan karyawan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan opsi manfaat. Yang selanjutnya yaitu manfaat yang diamanatkan dan pilihan. Manfaat yang dibutuhkan oleh federal atau hukum sebagai sebagian besar negara. Yang pertama, keamanan sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, program federal yang memberikan 3 jenis tunjangan pendapatan pensiun pada usia 62 tahun dan setelahnya, tunjangan penyitasan atau kematian yang dibayarkan kepada tanggungan karyawan tanpa memandang usia pada saat kematian, dan tunjangan cacat dibayarkan kepada karyawan cacat dan tanggungan mereka. Yang kedua, ada asuransi pengangguran. Hal ini yang memberikan manfaat bagi pekerja yang memenuhi syarat yang menjadi pengangguran bukan karena kesalahan mereka sendiri. Yang ketiga, kompensasi pekerja. Kompensasi pekerja yang bertujuan memberikan penghasilan yang pasti, segera, dan tunjangan kesehatan bagi para korban kecelakaan terkait pekerjaan atau tanggungan mereka, seperti cuti berbayar untuk liburan, cuti sakit, cuti pribadi, tugas juri, dan lain-lain. Yang selanjutnya, cuti di bawah Undang-Undang Cuti Medis Keluarga, seperti program bantuan dan konseling karyawan. Manfaat ramah keluarga seperti penitipan anak, penitipan lansia, jadwal kerja yang fleksibel, dan lain-lain, serta tunjangan eksekutif seperti mobil perusahaan untuk eksekutif. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Palupilis Tianingrum dengan NIM 20208298. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Baik, di sini sudah terdapat bagian terkait dengan bayar untuk waktu tidak bekerja atau tunjangan gaji tambahan. Jadi tunjangan gaji tambahan itu tunjangan untuk waktu yang tidak bekerja. Di sini terdapat manfaat pembayaran tambahan. Yang pertama yaitu asuransi pengangguran atau kompensasi. Dan yang kedua yaitu liburan dan hari cuti. Dan yang ketiga yaitu cuti sakit. Dan yang keempat yaitu cuti orang tua. Dan yang kelima yaitu pesangon atau pemutusan membayar. Dan yang terakhir yaitu tunjangan pengangguran atau manfaat pengangguran tambahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu asuransi pengangguran. Asuransi pengangguran sendiri memberikan manfaat jika seseorang tidak dapat bekerja bukan karena kesalahannya sendiri. Jadi, dapat memberikan manfaat bagi pekerja yang memenuhi syarat menjadi pengangguran bukan karena kesalahannya. Dan yang kedua yaitu adalah pajak gaji pemberi kerja yang ditentukan oleh tingkat pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja. Jadi dalam hal ini ditentukan pada tingkat pemutusan hubungan kerjanya yang telah ditentukan oleh pemberi kerja. Dan yang terakhir yaitu pajak dikumpulkan dan dikelola oleh negara. Jadi semua negara bagian mengikuti pedoman asuransi pengangguran federal, yang mana pajak itu dikumpulkan dan dikelola oleh negara. Dan selanjutnya itu terkait dengan liburan dan hari libur. Liburan dan hari libur sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jumlah hari libur yang dibayar bervariasi menurut majikan. Jadi sebagian besar perusahaan menawarkan manfaat liburan. Sekitar 90% pekerja penuh waktu dan 40% pekerja paruh waktu mendapat liburan berbayar dengan rata-rata 8 hari libur berbayar. Selanjutnya yaitu jumlah libur bervariasi menurut majikan.
Jadi seperti contoh hari libur umum AS, Amerika Serikat, termasuk hari libur tahun baru, lalu hari libur peringatan, hari kemerdekaan, hari buruh, hari Thanksgiving, hari Natal. Jadi rata-rata pekerjaan Amerika mendapatkan sekitar 9 hari cuti libur setelah 1 tahun bekerja, lalu 14 hari setelah 5 tahun, dan 17 hari setelah 10 tahun. Dan untuk yang terakhir yaitu pembayaran permi untuk bekerja pada hari libur. Jadi seperti halnya karyawan yang ingin mendapatkan manfaat dari asuransi meskipun bekerja pada hari libur. Baik, di sini sudah terdapat daftar periksa kontrol biaya asuransi pengangguran. Jadi penyebabnya apakah Anda yang pertama, simpan riwayat keterlambatan, ketidakhadiran, dan pemberitahuan peringatan yang terdokumentasi. Yang kedua, peringatkan karyawan yang terlambat secara kronis sebelum memberhentikan mereka. Yang ketiga yaitu memiliki kebijakan bahwa absen 3 hari tanpa menelpon adalah alasan untuk pelepasan otomatis. Yang keempat yaitu minta surat dokter tentang kembali bekerja setelah absen. Yang kelima yaitu membuat persetujuan tertulis untuk cuti pribadi wajib. Yang keenam yaitu tetapkan tanggal untuk kembali bekerja dari cuti. Yang ketujuh yaitu dapatkan pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani. Yang kedelapan, kirim surat pengabaian pekerjaan jika karyawan gagal kembali tepat waktu. Yang kesembilan, mewajibkan karyawan baru untuk secara tertulis menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja lembur, shift malam, dan lain-lain. Yang ke-10, tetapkan masa percobaan untuk mengevaluasi karyawan baru. Yang ke-11, lakukan wawancara lanjutan 1 hingga 2 bulan setelah perekrutan. Yang ke-12, yaitu dokumentasikan semua contoh kinerja yang buruk, catat kapan dan bagaimana karyawan tidak memenuhi persyaratan pekerjaan. Yang ke-13, mengharuskan supervisor untuk mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi. Yang ke-14, mengharuskan penyedia untuk mendokumentasikan penolakan, saran, dan arahan karyawan. Yang ke-15, pastikan semua kebijakan dan aturan perilaku dipahami oleh semua karyawan. Yang ke-16 yaitu mengharuskan semua karyawan untuk menandatangani pernyataan yang mengakui penerimaan kebijakan dan aturan perusahaan. Yang ke-17, ajukan protes terhadap klaim pengangguran mantan karyawan tepat waktu, yang biasanya dalam 10 hari. 18, yaitu gunakan istilah yang tepat pada formulir klaim dan lampirkan bukti terrekomendasi mengenai pemisahan. Yang 19, menghadiri sidang dan mengajukan banding atas klaim yang tidak beralasan. Nomor 20, periksa setiap klaim terhadap file personalia individu. Yang ke-21, secara rutin melakukan wawancara keluar untuk menghasilkan informasi untuk memprotes klaim pengangguran. Yang ke-22 yaitu mengadakan lokakarya berkala dengan supervisor. Hal ini untuk meninjau prosedur dan mendukung upaya untuk mengurangi biaya turnover. Yang ke-23 yaitu mengidentifikasi masalah omset yang terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu lokasi, yang kedua departemen, dan yang ketiga melakukan klasifikasi karyawan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu cuti sakit. Cuti sakit sendiri memberikan gaji kepada karyawan ketika dia tidak bekerja karena sakit. Biasanya karyawan itu menyalahgunakan biaya dari cuti sakit tersebut. Namun perusahaan dalam mengatasi hal ini memiliki taktik, yaitu pengurangan biaya. Taktik lainnya juga dengan membeli kembali cuti sakit yang tidak digunakan pada akhir tahun dengan membayar karyawan setiap hari sakit
yang tidak digunakan. Yang kedua yaitu paket cuti berbayar gabungan. Jadi, seperti halnya karyawan dapat menukar nilai beberapa hari sakit dengan tunjangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu cuti orang tua. Cuti orang tua adalah manfaat penting. Sekitar setengah dari pekerjaan adalah perempuan. Sekitar 80% dari mereka akan hamil selama masa kerja mereka. Selain itu, banyak pekerja adalah orang tua tunggal. Di bawah Undang-Undang Diskriminasi Kehamilan, majikan harus memperlakukan wanita yang mengajukan cuti hamil seperti halnya karyawan lain yang meminta cuti berdasarkan kebijakan cuti sakit majikan. Di sini terdapat Undang-Undang Cuti Medis Keluarga tahun 1993 atau FMLA. Yang pertama yaitu membahas tentang hingga 12 minggu cuti yang tidak berbayar dalam periode 1 tahun. Jadi dalam hal ini seperti halnya majikan swasta dari 50 atau lebih karyawan harus memberikan karyawan yang memenuhi syarat, baik perempuan ataupun laki-laki, hingga 12 minggu cuti yang tidak berbayar untuk penyakit serius mereka sendiri, seperti halnya kelahiran atau adopsi anak, atau perawatan anak, pasangan, atau orang tua yang sakit parah. Yang kedua yaitu karyawan harus mengambil cuti berbayar yang tidak digunakan terlebih dahulu. Jadi di sini majikan dapat meminta karyawan untuk mengambil cuti sakit atau cuti tahunan yang dibayar sebagian bagian dari cuti 12 minggu yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga yaitu karyawan yang sedang cuti tetap mendapatkan tunjangan kesehatan. Jadi karyawan yang mengambil cuti masih berhak untuk menerima tunjangan kesehatan selama mereka cuti tanpa dibayar, dengan syarat dan ketentuan yang sama seperti saat mereka bekerja. Yang terakhir yaitu karyawan berhak untuk kembali ke pekerjaan atau posisi yang setara. Jadi majikan harus menjamin hak sebagian besar karyawan untuk kembali ke posisi sebelumnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu pesangon. Pesangon atau pemutusan membayar. Di sini pembayaran satu kali saat memberhentikan karyawan. Jadi pembayaran pemisahan satu kali ketika memberhentikan seorang karyawan. Dalam hal ini, karyawan diharap memberitahu manajer 1 atau 2 minggu sebelum karyawan tersebut ingin berhenti, agar uang pesangon tampaknya tepat saat memberhentikan karyawan. Dan di sini terdapat alasan dari pemberian uang pesangon. Yang pertama yaitu bertindak sebagai sikap kemanusiaan dan hubungan masyarakat yang baik. Yang kedua yaitu pemberitahuan berhenti 2 minggu karyawan cermin. Yang ketiga yaitu menghindari litigasi dari mantan karyawan yang tidak puas. Yang keempat yaitu memenuhi persyaratan Undang-Undang Penyesuaian Pekerjaan dan Pelatihan Ulang atau penutupan pabrik. Dan yang terakhir yaitu meyakinkan karyawan yang tepat bekerja setelah majikan mengurangi tenaga kerjanya tentang niat baik majikan. Baik, di sini sudah terdapat tunjangan pengangguran tambahan. Jadi tunjangan pengangguran tambahan sendiri merupakan pembayaran yang melengkapi kompensasi pengangguran karyawan yang diberhentikan atau cuti. Jadi tunjangan pengangguran tambahan ini untuk membantu orang tersebut mempertahankan standar hidupnya saat tidak bekerja pada perusahaan lagi. Yang pertama yaitu majikan memberikan kontribusi ke dana cadangan dari mana pembayaran sub dilakukan kepada karyawan untuk saat karyawan tidak bekerja karena PHK, pengurangan minggu kerja, atau relokasi. Dan yang kedua yaitu pembayaran sub dianggap sebagai kompensasi yang diperoleh sebelumnya untuk tujuan perhitungan pengangguran. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Terima kasih. Pada saat ini kita akan membahas mengenai hak dasar dari Undang-Undang Cuti Keluarga dan Medis pada tahun 1993 atau yang sering disebut dengan FMLA. Nah, di sini sudah tertera ya beberapa poin mengenai FMLA 1993 ini. Nah, poin yang pertama ada reason for taking leave atau yang disebut dengan alasan cuti. Kemudian yang kedua ada advance notice and medical atau pemberitahuan awal dan sertifikasi medis. Kemudian yang ketiga ada job benefit and protection atau manfaat dan perlindungan kerja. Kemudian yang keempat ada unlawful acts by employers atau yang disebut dengan tindakan melanggar hukum oleh pengusaha. Kemudian selanjutnya enforcement atau yang disebut dengan pelaksanaan. Kemudian yang terakhir ada for addition information atau yang disebut dengan untuk informasi tambahan. Nah, di sini FMLA ini di dalamnya ini ada sebuah manajer kan. Nah, manajer ini menginginkan adanya penghindaran dari pemberitahuan cuti FMLA yang tidak diwajibkan untuk memahami hukumnya. Misalnya nih, untuk memenuhi syarat untuk cuti di bawah FMLA. Nah, karyawan ini harus bekerja minimal totalnya dalam 12 bulan ya atau dalam 1 tahun selama 1250 jam atau kurang lebih dalam 12 bulan terakhir itu. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai formulir cuti ya. Nah, kemudian jika cuti tadi sudah diperbolehkan ya dalam FMLA tadi kan sudah ada undang-undangnya ya. Nah, kemudian di dalam manajernya itu kan tadi ada minimal ya, ada batasan minimal kenapa seorang karyawan boleh mengajukan sebuah permintaan cuti gitu ya. Nah, kemudian jika si karyawan ini telah mengajukan atau diperbolehkan nih cutinya, nah maka cutinya ini nanti akan di-ACC oleh pihak resyadnya kan atau HRD-nya. Nah, kemudian berikutnya jika sudah berhasil cuti untuk di ACC, nah kemudian si karyawan inilah mengajukan sebuah permintaan cuti. Nah, di sini merupakan formulir cuti atau absen yang disetujui. Nah, ada beberapa isinya ya, ada namanya, kemudian ada telepon. Kemudian di situ jika sudah disetujui oleh si karyawannya itu ya, sudah menyatakan dia benar-benar ingin mengajukan formulir cuti, maka di bagian terakhirnya ada sebuah tanda tangan berupa persetujuan atau pernyataan bahwa karyawan akan mengajukan permohonan cuti ke pihak perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat asuransi. Di sini ada yang pertama ada kompensasi pekerja ya. Nah, dalam kompensasi pekerja ini dalam setiap negaranya ya, mereka itu mempunyai undang-undang tersendiri. Kemudian ada sebuah komisi kompensasi sendiri. Nah, jadi setiap negaranya ini mereka menjalankan programnya secara sendiri-sendiri atau secara mandiri gitu ya. Nah, kompensasi pekerja ini adalah berguna untuk memberikan penghasilan dan tunjangan kesehatan kepada korban kecelakaan kerja atau tanggungan mereka terlepas dari kesalahannya. Nah, terlepas dari kesalahannya itu ada 2 faktor. Yang pertama ada kematian atau cacat. Nah, pemberian kompensasinya ini mereka menggunakan tunjangan tunai berdasarkan penghasilan per minggu kerja. Kemudian yang kedua ada cedera kerugian khusus. Nah, pemberian kompensasinya berdasarkan daftar kerugian menurut Undang-Undang tentang kompensasi pekerja ya. Nah, kemudian pemberian kompensasi ini nih, ada cara nih untuk mengurangi klaim kompensasinya agar si perusahaan ini tidak rugi gitu ya. Nah, itu yang pertama ada jika untuk karyawan baru ya. Nah, mereka yang paling beresiko bekerja nih, kemudian yang tidak berpengalaman. Nah, kemudian itu jika mereka perusahaan berhasil mengurangi kompensasinya itu kan nanti pengeluarannya jadi berkurang gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada mengontrol biaya kompensasi pekerja. Nah, kemudian faktor-faktornya ada yang pertama, saring pekerja yang merawan kecelakaan. Kemudian yang kedua, membuat tempat kerja lebih aman. Kemudian yang tiga, menyelidikkan kecelakaan secara menyeluruh.
Kemudian yang keempat atau yang terakhir, gunakan manajemen kasus yang melibatkan karyawan atau yang mengembalikan karyawan yang terluka untuk bekerja sesegera mungkin. Baik, selanjutnya yaitu manfaat asuransi lanjutan. Nah, manfaat asuransi lanjutan ini berupa asuransi rawat inap, kemudian kesehatan, kemudian cacat. Nah, fungsinya ini memberikan perlindungan kehilangan pendapatan dan cakupan tarif kelompok untuk biaya pengobatan dasar dan utama untuk kecelakaan dan penyakit di luar pekerjaan. Nah, pekerjaan di luar pekerjaan ini merupakan yang pertama, kematian dan cacat karena kecelakaan. Kemudian yang kedua, asuransi disabilitas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai grafik pada akses partisipasi pekerja yang dalam manfaat terpilih pada industri swasta pada bulan Maret 2006. Nah, di sini sudah tertera bahwa ada dua grafik ya. Pertama yaitu hijau merupakan access rate atau yang disebut dengan tingkat akses. Nah, persentasenya menunjukkan untuk karyawan yang menawarkan. Kemudian yang kedua ada diagram warna pink yang menunjukkan participation rate, yang berarti tingkat partisipasi karyawan dengan presentasinya yang menerima tunjangan. Nah, di sini tertera bahwa benefit atau dengan manfaat. Nah, yang pertama ada all retirement plans. Nah, yang artinya seluruh rencana pensiun. Menunjukkan bahwa grafik access rate-nya 60, kemudian participation rate-nya 50. Nah, artinya kan akses rate-nya lebih tinggi nih. Nah, menunjukkan, disimbolkan bahwa tingkat akses atau karyawan yang menawarkan jauh lebih tinggi daripada dengan tingkat participation atau participation rates yang merupakan persentase penerima tunjangan. Nah, kemudian yang kedua ada definite benefit plan atau program imbalan pasti. Nah, presentasinya lebih tinggi yang access rate ya daripada participation, yang artinya tingkat karyawan yang menawarkan jauh lebih tinggi daripada penerima tunjangan. Kemudian yang ketiga, definite contribution plans atau program iuran yang pasti. Nah, sama juga access rate-nya lebih tinggi daripada dengan participation rate, yang artinya bahwa karyawan yang menawarkan lebih tinggi daripada karyawan yang menerima tunjangan. Kemudian yang keempat mengenai medical care atau perawatan medis. Sama juga ya, medical care-nya menunjukkan pada persentase 70, yang artinya access rate-nya ini lebih tinggi daripada participation rate-nya yang hanya 50. Artinya bahwa tingkat karyawan yang menawarkan lebih tinggi daripada karyawan yang menerima tunjangan. Kemudian yang selanjutnya dental care atau perawatan gigi. Untuk access rate-nya lebih tinggi daripada dengan participation rate-nya, yang artinya karyawan yang menawarkan lebih tinggi daripada karyawan yang menerima tunjangan. Kemudian yang selanjutnya vision care atau yang disebut dengan perawatan penglihatan atau mata gitu ya. Nah, sama juga ya, access rate-nya lebih tinggi daripada dengan participation rate-nya. Artinya karyawan yang menawarkan lebih tinggi daripada karyawan yang menerima tunjangan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, untuk participation drug, kemudian life insurance, kemudian short term disability, kemudian long term disability, mereka juga sama ya, yang artinya bahwa access rate-nya jauh lebih tinggi daripada participation rate-nya, yang disimpulkan bahwa karyawan yang menawarkan lebih tinggi dari yang menerima tunjangan gitu. Nah, selanjutnya masih dalam manfaat asuransi lanjutan ya. Nah, di sini ada sebuah organisasi pemeliharaan kesehatan atau yang disebut dengan HMO. Nah, HMO ini tuh mereka menyediakan beberapa spesialis ya. Nah, spesialisnya ini mereka dapat berupa ahli bedah, kemudian psikiater gitu dan sebagainya ya, macam-macam. Nah,
MHO ini merupakan sebuah organisasi medis yang terdiri dari beberapa spesialis yang beroperasi di luar pusat perawatan kesehatan. Nah, fungsi mereka ini memberikan, yang pertama, memberikan pelayanan medis rutin kepada karyawan yang membayar biaya nominal. Nah, kemudian yang kedua, menerima biaya kontrak tahunan tetap per karyawan dari pemberi kerja atau si pemberi kerja dan si karyawan tersebut. Nah, terlepas dari itu, apakah mereka ini memberikan layanan kepada orang tersebut? Seperti itu ya. Nah, MHO ini sebuah organisasi gitu. Jadi, kalau ada sebuah karyawan, ada sebuah kecelakaan gitu, nah disinilah ada sebuah MHO sebagai pemberi layanan asuransi dari perawatan kesehatan gitu. Insurance benefit continue. Preferred provider organization or PPOS, group of healthcare providers that contract to provide service as reduced fees. Employees can select from a list of preferred individual health providers. Providers agree to discount service and to submit to utilization control. Employees using non-PPO listed providers may pay all costs or only costs above the request fee structure for service. The next slide is trends in healthcare cost control. In cost control trends, there is a 4 optional. The first is communication, involvement, and empowerment. The second is premiums and CO pays. The third is prevention program. The fourth is health saving account, and the fifth is claim audit. Next slide is other cost control option. In controlling healthcare costs, there are 5 options. Is automating healthcare plan administration, defined contribution healthcare plans, outsourcing healthcare plan administration, eliminating retained healthcare coverage, and benefit purchasing alliance. Next slide is insurance benefit continue. Laws influencing healthcare benefit issues. Retirement and pension plans. The example of retirement and pension plans is Employee Retirement Income Security Act of 1974 in ERISA. Mental health benefits. Mental Health Parity Act of 1996. Family leave. The example of family leave is Family Medical Leave Act and the Newborn Mother Protection Act of 1996. Health insurance. The example of health insurance is COBRA recruitment and Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 or HAPAA. Next slide. This slide give example COBRA record keeping compliance checklist. You can see it. Next slide is other benefit issues. The first is life insurance types. The example of types is group life insurance and accidental death and dismemberment, and personnel policies. The example of personnel policies is benefit paid schedule, supplemental benefits, and financing. The second of other benefit issues is benefit for part-time and contingent works. Like leave and health benefits are now more commonly available to part-time works and benefit for long-term independent contractors. Thank you. Saya Putriana Pudi dengan NIM 20 akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Keuntungan pensiun. Yang pertama, jaminan sosial atau asuransi, hari tua, federal, dan korban peninggalan.
Yang pertama, pajak gaji federal atau 7,65% yang dibayarkan oleh karyawan dan majikan atas upah karyawan. Kebanyakan orang berasumsi bahwa keamanan sosial memberikan penghasilan hanya ketika mereka berusia di atas 62 tahun. Tetapi sebenarnya memberikan 3 jenis manfaat. Yang pertama, keuntungan pensiun memberikan penghasilan jika Anda pensiun pada usia 62 tahun dan setelahnya, dan diasuransikan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Sosial. Yang kedua adalah manfaat korban selamat atau kematian. Nah, di sini memberikan pembayaran bulanan kepada tanggungan tanpa memandang usia saat kematian atau dengan asumsi Anda diasuransikan di bawah jaminan sosial. Yang ketiga, pembayaran disabilitas kepada karyawan penyandang disabilitas dan tanggungan mereka. Yang selanjutnya, program Medicare. Program Medicare merupakan sistem jaminan sosial yang menyediakan layanan kesehatan bagi orang berusia 65 tahun atau lebih. Selanjutnya, manfaat pensiun. Isu kebijakan dalam perencanaan pensiun. Yang pertama, persyaratan keanggotaan. Rencana pensiun memberikan penghasilan kepada individu di masa pensiun mereka dan lebih dari separuh pekerja penuh waktu berpartisipasi dalam beberapa jenis program pensiun di tempat kerja. Yang kedua, manfaat formula. Pensiun karyawan ditentukan di mana orang tersebut mengetahui terlebih dahulu manfaat pensiunnya. Sebuah formula biasanya menaikkan pensiun dengan beberapa presentasi dari gaji prapensiun mereka, misalnya dengan rata-rata 5 tahun terakhirnya bekerja. Yang ketiga, rencana pendanaan. Dan yang keempat, vesting. Vesting adalah manfaat memberi atau mendapatkan hak atas pembayaran setelah bekerja di sebuah perusahaan selama setahun penuh dengan 1/4 dari total ekuitas menjadi hak Anda. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya masih dengan topik yang sama, yaitu manfaat pensiun. Jenis pensiun rencana. Yang pertama, paket manfaat pasti. Merupakan sebuah rencana yang berisi formula untuk menentukan manfaat pensiun. Namun karena perubahan undang-undang perpajakan dan lainnya, program manfaat pasti sekarang merupakan minoritas dari program manfaat pensiun. Yang kedua, rencana kontribusi yang ditetapkan. Kontribusi karyawan dan majikan akan membuat dana pensiun atau tabungan karyawan. Di sini iuran ditentukan, bukan pensiun. Dengan kontribusi pasti, rencana pensiun yang sebenarnya akan tergantung pada jumlah yang disumbangkan ke dana tersebut dan atas keberhasilan pendapatan investasi dana tersebut. Yang ketiga, paket berkualitas, dan yang terakhir adalah paket tidak memenuhi syarat. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya, jenis rencana kontribusi pasti. Yang pertama, 401k rencana. Rencana kontribusi pasti yang paling populer didasarkan pada bagian 401k dari interval revenue kode dan disebut 401k rencana. Di sini karyawan memberi kewenangan kepada pemberi kerja untuk memotong sejumlah gajinya sebelum pajak dan menginvestasikan dalam kumpulan investasi di akun miliknya. Perusahaan seperti Vanguard dan lainnya membuat paket hemat 401k online yang sepenuhnya berbasis website untuk perusahaan kecil dengan 10 sampai dengan 50 karyawan. Yang kedua, paket hemat. Paket hemat adalah rencana di mana karyawan menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka ke dana. Majikan biasanya mencocokkan kontribusi ini secara keseluruhan atau sebagian. Yang ketiga adalah rencana bagi hasil yang ditangguhkan. Rencana ini adalah di mana rencana sejumlah keuntungan dikreditkan ke rekening masing-masing karyawan dan dibayarkan pada saat pensiun dan terlepas dari tingkat kontribusi karyawan. Yang keempat, rencana kepemilikan saham atau ESOP. Program iuran yang memenuhi syarat dan dapat dikurangkan dari pajak, di mana pemberi kerja menyumbangkan keperwalian untuk digunakan pada akhirnya oleh karyawan yang pensiun. Yang terakhir, program pensiun saldo tunai. Paket saldo tunai adalah hibrida
memiliki manfaat program imbalan pasti yang diprediksi, tetapi profitabilitas program iuran pasti. Program ini adalah di mana pemberi kerja memberikan kontribusi prestasinya dari gaji karyawan saat ini untuk program pensiun karyawan setiap tahun, dan karyawan mendapatkan bunga dari jumlah ini. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya, manfaat pensiun. Undang-Undang Keamanan Pendapatan Pensiun Karyawan atau ERISA pada tahun 1975. Undang-undang ini mengharuskan pemberi kerja memiliki dokumen program pensiun tertulis dan memenuhi pedoman yang ditetapkan untuk program pensiun yang memenuhi syarat. Di sini ERISA melindungi aset pensiun atau kesehatan pemberi kerja dengan mengharuskan mereka yang mengendalikan rencana tersebut bertindak secara bertanggung jawab. Yang kedua, membutuhkan tanggung jawab fidusia. Tanggung jawab fidusia adalah menjalankan rencana semata-mata untuk kepentingan peserta dan kepentingan manfaat. Yang selanjutnya, perusahaan jaminan manfaat pensiun atau PBGC. ERISA juga mendirikan PBGC untuk mengawasi dan menjamin pensiun jika suatu program berakhir tanpa dana yang cukup. PBGC juga memberikan 3 jaminan. Yang pertama, menjamin rencana yang berakhir tanpa dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban. Namun, PBGC hanya menjamin program manfaat pasti. Yang terakhir, membayar pensiun individu hingga $49.000 per tahun. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah hak vesting karyawan di bawah ERISA. Pengusaha dapat memilih salah satu dari 2 jadwal vesting minimum. Yang pertama, rumput tebing, artinya pemberi kerja hak penuh atas kontribusi yang sesuai dari pemberi kerja setelah 3 tahun bekerja. Yang kedua, rumput bergradasi, artinya memberikan peserta hak yang meningkatkan atas kontribusi yang sesuai dari pemberi kerja selama 6 tahun, jadwal 20% setelah 2 tahun kerja dan 20% untuk setiap tahun berikut sesudahnya. Bukan hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang manfaat pensiun dalam kurung lanjutan. Sini ada 2 poin. Yang pertama, jendela pensiun dini. Jendela pensiun dini terbagi menjadi 2, yaitu karyawan tertentu biasanya berusia 50 tahun ke atas ditawari insentif atau pensiun secara sukarela lebih awal dari biasanya. Insentif adalah kombinasi dari manfaat pensiun yang ditingkatkan atau diliberalisasi ditambah pembayaran tunai. Poin kedua, Undang-Undang Perlindungan Tunjangan Pekerja Lanjut Usia dalam kurung OWBPA. Di sini yang dimaksud dengan Undang-Undang Perlindungan Tunjangan Pekerja Lanjut Usia, yang pertama, memaksakan pembatasan pada keringanan yang dimaksudkan untuk melepaskan potensi klaim pemutusan hubungan kerja terhadap pemberi kerja berdasarkan diskriminasi usia. Next. Materi selanjutnya ada layanan pribadi. Layanan pribadi ada terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, di sini ada serikat kredit. Serikat kredit di sini adalah bisnis terpisah yang didirikan dengan bantuan majikan untuk membantu karyawan dengan kebutuhan pinjaman dan tabungan mereka. Yang kedua ada program bantuan karyawan dalam kurung EAPS. EAPS ini adalah atau program bantuan karyawan ini memberikan layanan konseling dalam konsultasi. Di sini dalam memberikan layanan konseling juga terdapat menjadi 5 bagian ya. Yang pertama ada layanan hukum dan keuangan pribadi. Jadi untuk konseling dan untuk konseling masalah layanan hukum atau keuangan pribadi di sini juga harus ada, perusahaan juga harus ada konseling untuk layanan hukum dan keuangan pribadi.
Yang kedua ada rujukan perawatan anak dan orang tua. Yang ketiga ada bantuan adopsi. Yang keempat konseling kesehatan jiwa. Yang kelima perencanaan acara kehidupan. Selanjutnya ada layanan pribadi atau lanjutan. Di sini yang dijelaskan layanan pribadi adalah langkah-langkah untuk meluncurkan program IAP. Langkah-langkah untuk meluncurkan program IAP yang pertama, mengembangkan pernyataan kebijakan. Yang kedua, pastikan staf profesional. Yang ketiga, memelihara sistem penyimpanan catatan rahasia. Yang keempat, ada sadar akan masalah hukum. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah manfaat ramah keluarga. Jadi, materi di sini yang disebut dengan manfaat ramah keluarga, sebagai karyawan juga dapat, yang pertama, dapat penitipan anak bersubsidi. Maksudnya penitipan anak bersubsidi di sini mungkin ada suatu tempat atau suatu wadah untuk bisa menitipkan anaknya pada saat karyawan tersebut sedang kerja. Yang kedua ada manfaat anak sakit. Manfaat anak sakit di sini bila mana anak daripada karyawan daripada perusahaan tersebut sedang sakit atau mengalami sakit, biasanya perusahaan akan memberikan semacam bantuan kepada karyawan tersebut. Yang ketiga ada perawatan lansia. Perawatan lansia di sini sama seperti yang penitipan anak tadi. Seperti poin yang pertama, perawatan lansia di sini ada suatu wadah untuk merawat para lansia atau para pensiunan atau orang tua daripada karyawan untuk diasuh, ibaratnya diasuh. Poin yang keempat ada waktu istirahat. Yang kelima ada transportasi karyawan bersubsidi. Selain itu, karyawan di sini juga dapat transportasi untuk menunjang akses di dalam perusahaan tersebut. Yang keenam ada layanan makanan. Jadi di sini layanan makanan biasanya perusahaan, yang setahu saya perusahaan memberikan bantuan seperti beras, sembako pada saat penerimaan gaji atau pada saat gajian ibaratnya. Selanjutnya ada subsidi pendidikan. Subsidi pendidikan di sini biasanya anak-anak daripada karyawan tersebut memiliki sekolah atau bersekolah di dalam perusahaan tersebut dengan atau tanpa biaya atau disebut dengan gratis. Selanjutnya ada fasilitas kebugaran dan medis. Fasilitas kebugaran dan medis ini sama seperti poin yang kedua. Di sini kebugaran dan medis, contohnya rumah sakit, di situ bisa dimanfaatkan oleh karyawan pada saat mengalami sakit. Poin yang terakhir ada penjadwalan kerja yang fleksibel. Manfaat ramah keluarga yang terakhir di sini adalah karyawan bisa menjadwalkan kerja yang tidak terlalu monoton atau tidak terlalu formal. Di sini karyawan bisa menjadwalkan secara fleksibel. Materi selanjutnya ada contoh survei kebutuhan karyawan. Bisa dilihat tabel berikut. Jadi tabel di situ berisi tentang apa saja kebutuhan karyawan. Nanti karyawan tersebut akan mengisi tabel tersebut untuk selanjutnya akan diserahkan kepada perusahaan agar dipertimbangkan oleh perusahaan dan diberikan apa yang diinginkan oleh karyawan tersebut.
Yang selanjutnya ada program manfaat fleksibel. Program manfaat fleksibel di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan kafetaria atau manfaat fleksibel. Manfaat fleksibel juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, setiap karyawan diberikan anggaran dana tunjangan terbatas untuk dibelanjakan pada tunjangan yang disukai. Yang kedua ada jenis rencana. Jenis rencana juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, akun pembelanjaan fleksibel. Yang kedua adalah paket opsi inti plus. Nah, yang terakhir, poin yang selanjutnya ada pengaturan kerja yang fleksibel. Pengaturan kerja yang fleksibel di sini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, jadwal fleksibel. Yang kedua, jadwal minggu kerja terkompresi. Yang ketiga, berbagi pekerjaan. Yang keempat juga sama, berbagi pekerjaan. Yang keempat, telekomuting atau telekomunikasi. Selanjutnya ada kunci atau kata kunci daripada materi yang kami sebutkan di sini. Di sini ada manfaat tunjangan gaji tambahan, ada asuransi pengangguran, cuti sakit, pesangon. Jadi di sini yang kami jelaskan tentang bagaimana karyawan dalam perusahaan tersebut bisa mendapatkan hak-haknya tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya, kritik dan saran saya terima. Kritik dan saran kami terima dengan sebaik-baiknya. Salam dan bahagia.